Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Setiawan Maulani dari kelas MPI reguler B angkatan 2020. Terima kasih juga sebelumnya kepada dosen pengampu Profesor Dr. Nurwajah Ahmad, juga kepada Dr. Haji Dadan F. Ramdan. Pertemuan kali ini yaitu membahas tentang motivasi perspektif Al-Quran atau perspektif tafsir Al-Quran. Oke. Rumusan masalahnya yaitu tentang apa itu hakikat motivasi, dan yang kedua konsep motivasi menurut tafsir Al-Quran. Berbicara tentang hakikat motivasi. Motivasi menurut bahasa berarti dorongan. Dorongan atau dalam bahasa Arab ialah at-tashri, yang berarti dorongan yang mempengaruhi diri seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Motif diartikan dengan istilah dorongan yang merupakan gerak jiwa dan raga untuk berbuat. Motif merupakan driving force, daya gerak atau daya dorong yang menggerakkan manusia untuk bertindak dengan tujuan tertentu. Sedangkan motivasi menurut para ahli yaitu menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan teori Y Douglas McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu. Wexley dan Yuki dalam Saifullah tahun 2014 mengartikan motivasi sebagai the process by which behavior is energized and direct. Artinya proses menggerakkan agar bertindak energis. Ada psikolog yang mengartikan motif dengan needs, dorongan atau kebutuhan. Saifullah dalam manajemen pendidikan Islam. Sedangkan menurut J.P. Chaplin, motivasi adalah dorongan berbuat dan beraksi. Motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun proses motivasi yang pertama adalah identifikasi atau apresiasi. Lalu ada juga menetapkan tujuan, dan yang ketiganya menyelesaikan suatu tindakan yang dapat memberikan kepuasan. Ini sesuai dengan teori atau hakikat motivasi secara leksial dalam International Dictionary of Management, di mana motivasi diartikan sebagai proses atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan dengan cara-cara tertentu. Memotivasi maksudnya mendorong seseorang mengambil tindakan tertentu. Proses motivasi terdiri dari identifikasi, terus menetapkan tujuan, dan terakhir adalah menyelesaikan suatu tindakan. Lanjut kepada motivasi kerja, karena saya rasa di sini adalah sebenarnya motivasi secara umum, namun saya singgung juga tentang motivasi kerja karena kita berhadapan dengan manajemen
karena kita jurusan manajemen pendidikan Islam. Maka motivasi dan kerja kemudian menjadi motivasi kerja. Motivasi itu sendiri adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kinerja seseorang agar lebih baik lagi dan seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Sedangkan kerja adalah kegiatan dalam melakukan sesuatu. Kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Kinerja tersebut bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi individu. Nah, ciri seseorang memiliki motivasi kerja yang pertama menyukai tugas kantor yang menuntut tanggung jawab pribadi. Terus mencari situasi yang dapat memberikan umpan balik dengan segera, baik dari pimpinan maupun teman sejawat. Terus senang bekerja sendiri sehingga kemampuan dapat dikedepankan. Terus senang bersaing mengungguli prestasi orang lain. Terus memiliki kemampuan menangguhkan pemuasan keinginan demi pekerjaan. Dan tidak tergugah sekadar mendapatkan uang, status, atau keuntungan lainnya. Di sini bukan berarti motivasi kerja itu bekerja secara perorangan ataupun bekerja secara egois. Namun lebih kepada sesuai dengan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika harus dihadapkan dalam kerjasama, dia akan menjadi yang pertama dalam bekerja sama dalam sebuah organisasi. Oke. Nah, ini motivasi kerja dalam pendidikan guru. Kondisi yang membuat guru mempunyai kemauan atau kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas. Hal ini akan memberikan energi untuk bekerja dan mengarahkan segenap aktivitasnya selama bekerja dan menyebabkan seseorang guru mengetahui adanya tujuan yang relevan antara tujuan organisasi dan mencapai tujuan pribadinya. Kita masuk kepada rumusan masalah yang kedua. Tadi hakikat motivasi sudah selesai secara ringkas saja, dan sekarang adalah konsep motivasi menurut tafsir Al-Quran. Ada beberapa ayat yang saya kutip, baik itu motivasi secara umum ataupun motivasi kerja. Motivasi dalam perspektif tafsir Al-Quran, ada beberapa fungsi yang dapat memenuhi berbagai ragam kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, bahkan spiritual, transendental. Adapun fungsi lainnya yang saling berkorelasi satu sama lain ialah menggerakkan, mengarahkan, menjaga, menopang, dan menyeleksi tingkah laku manusia. Motivasi dalam agama Islam menjadi kunci utama dalam menafsirkan dan melahirkan perbuatan manusia yang dalam konsep Islam disebut niyah dan ibadah. Nah, niyah itu sendiri merupakan pendorong utama manusia untuk berbuat dan beramal. Sedangkan ibadah adalah tujuan manusia berbuat atau beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi, "Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad." Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Lanjut, dalam kajian psikologi Islam, manusia memiliki 6 susunan dimensi jiwa, yang urutannya adalah al-fitrah, terus ar-ruh, al-qalb, al-aql, an-nafs, dan al-jism. Dari keenam susunan dimensi tersebut, al-fitrah, ar-ruh, al-qalb, al-aql, an-nafs, dan al-jism, maka terbentuk 3 jenis motivasi, yakni motivasi jismiyah, motivasi nafsiyah, dan motivasi ruhaniyah. Motivasi jismiyah adalah motivasi yang timbul untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 79,
Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi untuk kamu makan. Sedangkan motivasi nafsiyah adalah motivasi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis seperti rasa aman, keintiman, keharmonisan, penghargaan diri, rasa ingin tahu, rasa memiliki, dan rasa cinta. Motivasi nafsiyah ini sekarang dikenal dengan istilah hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun." Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi. Dan yang ketiga adalah motivasi ruhaniyah. Motivasi ruhaniyah itu adalah motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat spiritual, seperti aktualisasi diri dan agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Nah, ada tafsir-tafsir ayat tentang motivasi. Ialah adalah tafsir Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya adalah baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, berdasarkan ayat di atas, ada dua cara yang dapat ditempuh dalam melakukan perubahan yang positif. Dalam artian dapat memotivasi diri ke arah yang lebih baik. Yang pertama dengan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk agama yang menyebabkan hidup selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang mendampingi dan menjaga dan mendoakannya. Dalam tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan, yakni bagi setiap manusia adalah malaikat yang menyertainya. Malaikat penjaga di waktu malam dan malaikat penjaga waktu siang yang menjaga dari hal-hal yang menyusahkan. Sebagaimana hanya malaikat yang menjaga amalnya yang baik dan yang buruk. Malaikat malam dan malaikat siang berdiri pada sisi kanan dan kiri. Malaikat sebelah kanan menulis amal yang baik dan malaikat sebelah kiri menulis amal yang buruk. Namun demikian adanya pemeliharaan
malaikat atas diri kita agar senantiasa menjadi orang baik dan sukses. Tercatat amalnya yang baik tidak dapat dijauhkan dari petunjuk agama dan terbukanya ilmu dari Allah. Karena sebagian amal yang baik itu akan dicapai dengan alat berupa yang canggih, yang tanpa itu seseorang tidak akan dapat mencapainya, sebagaimana halnya air yang berada dalam bejana dan dapat matang setelah ada alatnya, yaitu teknologi seperti kompor. Dengan alat itu, air dapat diminum. Demikian pula terdapat alat transportasi yang mengantarkan manusia pada tujuannya. Sedangkan yang kedua adalah dengan melakukan perubahan pola pikir, cara pandang, mindset, paradigma, dan seterusnya. Hal ini seperti dalam potongan ayat di atas yang menyebutkan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lagi-lagi Ahmad Mustafa Al-Maghribi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maghribi, menyebutkan tentang yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum dari bentuk kenikmatan dan kesehatan dengan cara menghilangkannya, sehingga ia mengubah apa yang ada pada dirinya dengan berbuat zalim dan saling bermusuhan antara satu dan lainnya, atau melakukan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan rusaknya susunan masyarakat atau adanya orang-orang yang jahat yang mengambil kendali atas kehidupan individual. Maksudnya adalah ketika manusia dalam keadaan terhimpit atau misalnya dalam keadaan susah, Allah pasti memberikan jalan keluar. Ketika manusia itu mencari dan berusaha untuk keluar dari zona kesusahannya itu, dalam artian dia berusaha sekuat mungkin untuk bisa sukses, untuk bisa keluar dari zona kesengsaraannya, maka Allah pun pasti akan memberikan jalan. Begitu pula ketika orang-orang dalam keadaan sakit, maka Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Tetapi hanya ketika manusia itu berikhtiar untuk sembuh, baik itu bisa dengan meminum obat ataupun dengan wasilah berkunjung atau datang ke dokter. Lanjut, ada juga tafsir yang membahas tentang motivasi itu adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Menurut Imam Ahmad Mustafa dalam Al-Maghribi, dalam tafsir Al-Maghribi, bahwasanya ayat ini mencakup pemberian kelapangan dalam menyampaikan segala macam kebaikan kepada kaum muslimin dan yang menyenangkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang mukmin dengan mengikuti perintah-perintahnya, khususnya orang-orang yang berilmu di antara mereka, derajat-derajat yang banyak dalam hal pahala dan tingkat-tingkat keridhaan. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah, menurut Quraisy Shihab, bahwa ayat ke-11 dari surat Al-Mujadalah ini menjelaskan bahwa larangan berbisik yang diturunkan oleh ayat-ayat yang lalu merupakan salah satu tuntunan akhlak guna membina hubungan harmonis antar sesama. Berbisik di tengah orang lain mengeruhkan hubungan melalui pembicaraan itu. Ayat di atas merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan dalam majelis untuk menjalin harmonisasi dalam satu majelis. Selain itu, ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu, tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat, yakni lebih tinggi sekedar beriman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar
dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu. Tentu saja yang dimaksud walladzina utul ilma darajat adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan dan belajar, terus-menerus belajar tanpa berhenti. Ini berarti ayat di atas menjadi motivasi bagi kita sebagai manusia untuk terus meningkatkan keimanan secara terus-menerus dan juga meningkatkan ilmu dengan terus belajar dan mengamalkannya. Ada juga ayat-ayat tentang motivasi kerja. Ayat-ayat yang menyinggung dalam bekerja dan motivasi kerja dalam Al-Quran seluruhnya hampir terdapat dan berjumlah 602 kata. Antara lain 22 kata amilu atau bekerja dalam Al-Baqarah. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Quran surat An-Nahl ayat 97, dan Quran surat Al-Mu'min ayat 40. Terus ada juga 17 kata amal atau perbuatan yang diantaranya dalam surat Hud ayat 46 dan surat Al-Fatir ayat 10. Lalu ada 73 kali kata wa'amilu atau yang artinya mereka telah mengerjakan. Bisa kita cek diantaranya dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 19 dan Quran surat An-Nur ayat 55. Ada juga kata ta'malun dan ya'malun seperti dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 90 dan Quran surat Hud ayat 92. Ada juga sekitar 350 kata amaluhum, a'malun, a'maluka, amaluhu, amalikum, amalahum, amul, dan amullah. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 102, Quran surat Yunus ayat 1, dan Quran surat Az-Zumar ayat 65. Terdapat juga 27 kata ya'mal, amilun, amilahu, ta'mal, dan a'malu seperti dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7, Quran surat Yasin ayat 35, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 31. Dan di samping itu banyak sekali ayat-ayat yang mengandung anjuran dengan istilah seperti sona'a, yasna'un, siru fil ard, ibtagu fadillah, istabikul khairat, misalnya ayat-ayat tentang perintah berulang-ulang dan sebagainya. Nah, kesimpulannya bahwa motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga diartikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Motivasi menurut perspektif tafsir Al-Quran seperti disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 11, juga Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwasanya dalam Quran surat Ar-Ra'du ada kalimat yang menunjukkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah keadaan mereka. Itu menjadi motivasi secara tersirat. Juga dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang berilmu. Itu juga menjadi motivasi secara tersirat dalam kalimat, salah satu kalimat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, agar senantiasa kita terus memperbaiki diri, menjadikan diri lebih baik dari hari kemarin. Ketika kita mengambil perspektif motivasi kerja, maka banyak sekali kata-kata
yang bersinggungan dengan bahasa-bahasa kerja. Seperti tadi dibahas, ada hampir 602 kata terdapat kata-kata motivasi kerja dalam Al-Quran. Ada amilu, ada amal, ada wa amilu, ada ta'malun, ada ya'malun, dan seterusnya. Di sini perlu kita memahami bahwasannya kehidupan manusia haruslah selalu ada motivasi, karena Al-Quran juga para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran memberikan penafsirannya tentang motivasi, baik itu dalam ayat-ayat yang jelas tersurat dalam kata-katanya, juga secara tersirat menjelaskan dalam tafsirannya bahwa manusia haruslah memiliki motivasi yang tinggi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, sekian penjabaran tentang makalah motivasi perspektif tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya berharap ada saran-saran yang kemudian membangun, baik itu untuk diri saya pribadi ataupun untuk kita semuanya di kemudian hari. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kembali kepada dosen pengampu Prof. Dr. Nurwajah Ahmad dan juga Dr. Dadan F. Ramdan, dan juga kepada rekan-rekan saya di MPI reguler kelas B angkatan 2020. Terima kasih saya haturkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.